Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Mawan dengan NIM 211010120140036. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai output yang pertama, yaitu analisis kekar menggunakan software DIPS. Nah, di sini sudah ada datanya, tinggal copy saja. Setelah itu membuka software DIPS-nya. Nah, di sini diubah dulu project settingnya menjadi strike right div. Setelah itu di paste. Nah, setelah di paste menuju vector preset. Nah, setelah menuju vector preset, di sini kan sudah ada persebaran datanya tadi. Nah, setelah itu menuju kontur preset. Nah, di kontur preset ini kan ada dua kontur berbeda nih. Nah, dari dua kontur ini ada dua titik maksimum ya. Setelah itu kita menandainya. Yang pertama titik maksimum 1 yang berada di sini. Nah, diberi label max 1 dengan visibility full, ID di unchecklist, print juga di unchecklist karena merupakan sebuah titik. Nah, hal yang sama juga dilakukan pada titik maksimal 2 dengan add user plane, lalu tandai di sini titik max 2 dengan visibility full dan label. Ya, jika sudah, lalu membuat Pomax dari titik maksimal 1 dengan menandai di titik max 1 di sini. Nah, diberi label Pomax 1 dengan visibility, plane, dan label karena merupakan sebuah bidang. Nah, jika sudah, hal yang serupa juga dilakukan pada Pomax 2. Add user plane, lalu tandai pada max 2 di label Pomax 2 dengan visibility plane dan label, lalu oke. Nah, jika sudah, di sini kan ada perpotongan antara Pomax 1 dan Pomax 2. Nah, ini merupakan titik sigma 2. Ditandai titik sigma 2, diberi label titik sigma 2. Visibility-nya full dengan plane-nya di unchecklist karena merupakan sebuah titik. Nah, di sini kan tidak terlalu terlihat ya. Diubah dulu titik sigmanya menjadi hitam. Nah, sudah agak jelas. Nah, setelah itu membuat griddle plane dari titik sigma 2 yang melewati max 1 dan max 2. Oke, diberi label griddle plane atau garis batu dengan visibility, plane, dan label. Nah, jika sudah di sini kan ada nih perpotongan antara Pomax 2 dengan griddle plane dan Pomax 1 dengan griddle plane. Nah, itu dihitung sudutnya menggunakan tools measure angle. Nah, dihitung dari titik sini ke sebentar, titik sini. Nah, di sini didapat sekitar 48,37 derajat. Dapat disimpulkan bahwa pada titik tengah antara max 1 dan max 2 terdapat kedudukan sigma 1 karena tadi kan sudutnya kurang dari 90 derajat yang ada di sini. Nah,
setelah itu untuk menentukan kedudukannya dibantu dengan pitch grid. Usahakan untuk presisi. Jika sudah, tadi kan sekitar sudut yang terbentuk sekitar 48, dibulatkan jadi 49. Setelah itu pencet add user plane. Nah tadi di tengah antara ini mungkin sekitar 24 ya, jadi sekitar di sini mungkin dihitung saja 1 2 3 4, sekitar 24, sekitar di sini. Namun tadi kan 24, dibulatkan menjadi 25. Nah di sini diberi nama sigma 1 dengan visibility pole dan level. Nah jika sudah, untuk titik sigma 2 berada 90 derajat dari titik sigma 1 melalui garis grid plane. Nah untuk arahnya sendiri itu bisa dikira-kira sendiri dan memungkinkan. Nah mungkin sekitar di sini. Nah ini sigma 1 dan sigma 2 harus saling dalam satu garis. Sigma 3, visibility-nya pole juga level. Oke, sigma 3 setelah semuanya ada, sigma 1, sigma 2, sigma 3, pergi ke tools, delete all tools. Setelah itu diubah warnanya untuk sigmanya agar hitam, agar lebih jelas. Nah sudah. Nah jika sudah, menuju plot option ke legend, di unchecklist, lalu checklist kembali. Setelah itu lihat pada kotakan ini. Nah di sini ada kedudukan sigma 1, 2, 3, namun data masih strike deep. Untuk mengubahnya di max data tips, dipencet hingga menunjukkan trends dan plunge. Nah di sini diketahui sigma 1 memiliki trend 144 dengan plunge-nya 21. Trend untuk sigma 2 yaitu trendnya 303 dengan plunge 67. Untuk sigma 3 trendnya 51 dengan plunge 7. Nah untuk analisis mengenai kekar ini yaitu mencari arah tekanan umum menggunakan diagram Rosset yang sebelumnya sudah saya buat. Nah ini diagram Rossetnya. Nah di sini diketahui pole max dominan pada arah ini yaitu pada interval 80 hingga 90. Untuk yang di pole max yang ini yaitu pada interval 260 hingga 280. Untuk mencari arah tekanan maksimum yaitu derajat batas atas maksimal tambah derajat batas bawah minimal dibagi 2. Yang pertama yaitu 80 tambah 270 dibagi 2. Ini tipe sepertinya dibagi 2 sama dengan 175. Ya, bisa diketahui bahwa arah tekanan maksimumnya N175E. Sekian analisis kekar. Berlanjut pada analisis lipatan. Output yang kedua, analisis lipatan. Nah pada analisis lipatan ini udah ada data strike dip-nya, namun di sini masih ada yang datanya back azimuth diubah menjadi azimuth, dikurangi 180 jadinya seperti ini. Nah langsung aja di copy terus buka
distributifnya. Nah, klik project setting, terus diubah menjadi strike right di paste. Nah, setelah itu dibuka vector presetnya. Nah, setelah gini kan udah ada persebaran datanya ya. Nah, setelah itu dibuka contour preset, diklik. Nah, di sini kan udah ada dua kontur nih. Nah, di sini tuh ditentukan dua titik maksimalnya, yaitu dengan menandainya diberi label max 1 dengan visibility pole, ID-nya di unchecklist, plane-nya juga di unchecklist karena ini merupakan titik. Nah, terus yang buat max 2 juga melakukan hal yang sama, diberi label max 2 dengan visibility pole juga diberi label. Nah, setelah itu menentukan sigma 2 dengan meluruskan antara max 1 dan max 2. Jadi max 1 dan max 2 ini berada pada satu garis lurus. Diharapkan untuk presisi ya sudah diberi label sigma 2 dengan visibility pole dan label. Nah, setelah itu membuat griddle plane dari titik sigma 2 ini. Nah, sebentar. Ya, dibuat griddle plane dari titik sigma 2 ini. Griddle plane atau garis bantu. Nah, di sini plane-nya di visibility plane-nya di checklist, pole-nya di unchecklist. Nah, setelah jadi dihitung sudut antara kedua titik ini, yaitu max 1 dan max 2 dengan tools measure angle. Nah, di sini tuh didapat sudutnya itu sekitar yang pertama 106 derajat, yang kedua itu 73 derajat. Nah, yang pertama ini merupakan sudut yang terbentuk antara kedua titik maksimum, yang kedua ini merupakan sudut yang terbentuk sudut yang perpotongan yang dipakai itu yang bawah. Nah, bisa disimpulkan tadi kan kurang dari 73 derajat kan kurang dari 90 derajat. Nah, disimpulkan bahwa sigma yang terletak pada max 1 dan max 2 merupakan sigma 1. Sebelumnya untuk membantu dalam menentukan kedudukan sigmanya, membuat pitch grid-nya dulu, diusahakan untuk presisi. Baik, tadi kan sekitar sudut yang terbentuk pada kedua titik maksimum sekitar 106. Berarti jika dibagi 2 mungkin sekitar 53 koma. Nah, dibulatkan sekitar 54. Dihitung dari max 1 untuk setiap intervalnya pada garisnya 5 derajat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, sekitar di sini karena tadi kan 5 yang sekitar di sini diberi label sigma 1. Untuk visibility-nya pole dan plane-nya di unchecklist. Nah, sudah. Untuk memudahkan
kan dalam pengidentifikasian sigma diubah dulu menjadi warna hitam agar lebih mudah. Nah, sudah. Nah, untuk mencari sigma 3 itu 90 derajat dari sigma 1 ke arah yang memungkinkan. Jadi sekitar 18 garis 1, 2, 3. Untuk memudahkannya itu sigma 1 dan sigma 2 itu segaris. Jadi sekitar di sini. Ya, ini sudah segaris sigma 3 dengan visibility pole dan label. Nah, jika sudah, ini juga dirubah warnanya menjadi warna hitam agar lebih jelas. Sebentar. Oke, sudah menjadi warna hitam. Setelah itu menuju plot option. Legendnya di unchecklist, setelah itu di checklist kembali. Nah, di sini didapatkan bahwa kedudukan sigma 1, 2, 3 sudah ada. Namun di sini datanya masih strike dan dip. Diubah dulu menuju kanan bawah. Diklik hingga menjadi trend plank. Nah, setelah itu didapat kedudukannya, yaitu yang pertama sigma 1 dengan trend 84, planche-nya 66, sigma 2 253 dengan planche 24, sigma 3 trendnya 345 dengan planche-nya 4. Nah, sekian analisis lipatan menggunakan software Tips. Baik, untuk outline selanjutnya yaitu analisis bidang jasa dengan gas raster. Nah, di sini tuh udah ada datanya, jadi langsung buka aja software Tips-nya. Nah, seperti biasa, project setting terus diubah jadi strike active. Nah, saya langsung ke vector preset. Nah, dari vector preset ini, tadi kan udah ada datanya tadi. Langsung add user plane, pencet di sembarang tempat aja. Di labeli fault plane. Jadi ini buat namain bidang dasarnya, visibility-nya pole-nya di unchecklist, ID-nya unchecklist, terus strike-nya tadi sesuai data yang tadi. Nah, di sini kan datanya strike-nya 145 dengan dip 43, 145 dengan dip 43. Oke, sudah. Nah, yang kedua itu untuk gas fracture-nya. Gas fracture-nya diberi label gas fracture dengan visibility label dan plane. Untuk datanya tadi kan strike-nya 35, dip-nya 41. Strike 35, dip-nya 41. Ya, sudah. Setelah itu perpotongan antara fault plane dan gas fracture merupakan titik sigma 2. Jadi di sini ditandai titik sigma 2. Sebentar. Add user plane titik sigma 2. Sigma 2. Nah, di sini visibility-nya full. Plane-nya di unchecklist. Oke, sebentar. Sepertinya enggak. Dihapus dulu aja. Oke. Dititikin di sini sigma 2. Oke. Setelah itu buat plot dari sigma 2 tadi dan namanya dengan gradle
plane sebagai bidang bantunya. Untuk visibility-nya plain dan level. Nah, udah jadi perpotongan antara griddle plane dan fall plane merupakan sigma 1. Tandai sigma 1 dengan visibility full dan level plane-nya di on checklist. Oke, kalau sudah, nah griddle plane ini nanti membantu untuk menentukan sigma 3. Setelah itu menuju ke tools, pitch grid. Griddle plane-nya dibuat dari polnya sigma 2. Sebentar. Pitch grid. Nah, jika sudah presisi, lalu dihitung sebesar 90 derajat dari sigma 1 sepanjang griddle plane-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, sekitar di sini. Namanya sigma 3 dengan visibility full. Nah, jika sudah, pergi ke tools, lalu delete all tools. Setelah itu dirubah warnanya agar jelas. Untuk sigma saya memilih warna hitam agar lebih jelas. Oke, untuk griddle plane dibiarkan saja. Untuk sigma 2 menjadi warna hitam, gas fracture menjadi warna biru, fall plane merah. Oke, kalau sudah diubah warnanya, pergi ke plot option, ke legend, di checklist, terus nah di sini udah ketemu, di kotak ini udah ketemu kedudukannya, tapi masih strike right dip. Terus ke bawah kanan untuk mengubahnya jadi trend dan plank. Nah, di sini kan udah ada ya kedudukannya, sigma 1 dengan trend 286, flashnya 31, sigma 2 178 dengan plank 27, terus sigma 3 dengan trend 56, terus planksnya 46. Nah, untuk analisisnya atau pembahasannya dari struktur sesar dan gas fracture, jenis sesarnya yaitu untuk menentukannya ditentukan dari jenis sigma mana yang terdekat dari titik pusat stereonet. Nah, cara mengukurnya itu dengan measure angle ke titik sigma 3 nya tadi sekitar 43. Terus untuk ke titik sigma 1 nya sekitar 59. Nah, ini dapat diketahui bahwa yang terdekat itu sigma 3. Lalu ke klasifikasi jenis sesar menurut Anderson tahun 1991. Nah, di sini kan diketahui bahwa sigma 3 titik sigma 3 yang terdekat dengan pusat stereonet merupakan jenis sesar thrust fault. Oke, sekian analisis mengenai sesar, struktur sesar dengan gas fracture. Oke, selanjutnya melangkah lagi ke outline yang selanjutnya, yaitu analisis bidang sesar dengan garis-garis atau variasi. Nah, di sini kan sudah ada datanya. Langsung aja masuk ke software tipnya. Nah, ini diubah dulu project settingnya ke strike right tip. Setelah itu menuju vector preset. Oke, kalau udah add
user plane, dipencet sembarang tempat. Setelah itu di label bidang sesar. Untuk visibility-nya pole dan ID di checklist, plane label checklist, pole dan ID di unchecklist. Untuk strike dip-nya itu sesuai dengan data ini, yakni 227 dengan strike 227 dan dip 44. Ya, dipnya 44. Selanjutnya add user plane, terus ditekan di sembarang tempat, lalu memberi label. Sebentar, salah. Untuk yang stiriasi itu ditekan tools, terus membuat trend line. Nah, di trend line ini ditekan di sepanjang tempat, lalu ditentukan bahwa garis-garisnya itu N246E, berarti diisi 246. Nah, sudah. Sebelumnya oke. Setelah itu kalau udah itu add user plane, terus membuat plot dari perpotongan antara stiriasi dan bidang sesar dan memberi nama dengan griddle plane. Nah, perpotongan antara griddle plane dan bidang sesar yaitu sigma 2, ditandai dengan sigma 2. Diberi label sigma 2 dengan visibility pole dan label. Jika sudah, lalu mempolkan sigma 2, dari sigma 2 sini dipolkan. Oke, diberi nama griddle plane 2, garis pantul 2 dengan visibility plane dan table. Nah, jika sudah untuk menentukan sigma 1 yaitu 30 derajat menuju arah garis pusat stereonet. Nah, sebelum itu harus kita pakaiin pitch grid agar nanti waktu penentuan sigmanya nanti agar presisi. Langsung ditempelkan di griddle plane 2. Nah, kalau udah tadi kan sigma 1 30 derajat menuju arah pusat stereonet. Nah, langsung dihitung aja. 1 2 3 4 5 6. Tadi 6 garis karena setiap intervalnya 5. Tadi di sini di label sigma 1. Nah, untuk visibility pole dan tabel. Ya, jika sudah, setelah itu menghitung kedudukan sigma 3 yaitu 90 derajat dari sigma 1 melalui griddle plane 2 ini. Nah, kan jaraknya sekitar 18 garis. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18. Nah, di sini sigma 3 dengan visibility pole dan level 1 2 3 4 5 6 7 8
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh maaf, di sebelah sini. Oke, dihapus dulu sigma 3-nya. Sebentar, mungkin harus diluruskan agar tepat. Sigma 3 baik, dihitung kembali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, sudah pas. Oke, setelah itu pergi ke tools, lalu delete all tools. Nah, kalau udah diubah dulu warnanya agar jelas. Untuk sigma saya beri warna hitam. Untuk grid open tetap sigma saya beri warna hitam. Oke, untuk bidang sesar saya beri warna merah. Nah, di sini kan oke, pergi ke plot option dulu, checklist legendnya. Terus nah, di sini sudah terlihat kedudukan sigma 123. Diubah dulu datanya ke trend plank. Nah, di sini tertulis trend planknya sigma 1 yaitu 223 dengan plunge 36. Untuk sigma 2 trendnya 350 dengan plunge 39. Untuk sigma 3 trendnya 108 dengan plunge 30. Sekian untuk analisis sesar dan variasi. Untuk outline yang terakhir yaitu analisis bidang sesar dengan track fault. Nah, di sini sudah ada datanya, langsung masuk aja ke software dipsnya. Nah, di sini masih dip dan dip direction diubah jadi strike right dip. Nah, langsung aja ke vector preset. Nah, setelah itu add user plane. Beri labelnya itu bidang sesar. Untuk visibility-nya itu maunya di unchecklist, ID unchecklist, label checklist, plane checklist. Buat strike dan dip-nya itu sesuai datanya ini. Bidang sesarnya strike-nya 235, dip-nya 43. Strike 235, dip 43. Ya, sudah. Nah, setelah itu pencet sembarang, terus di level drag fault. Setelah itu strike nya 108 dengan dip 56. Strike 108 dengan dip 56. Untuk visibility nya level dan plane. Ya, sudah. Nah, untuk perpotongan antara bidang sesar dengan track fault merupakan sigma 2. Visibility-nya full, plane-nya di unchecklist. Ya, sudah. Setelah itu membuat grid plane dari sigma 2 yang udah ditandai tadi. Plane dengan visibility-nya level dan plane. Ya, sudah. Nah, setelah grid plane-nya terbentuk, nah, perpotongan antara drag fault dan grid plane merupakan sigma 3 aksen. Nah, di sini tuh sigma 3 aksen. Dengan visibility-nya full, plane-nya di unchecklist.
Ya sudah. Setelah itu untuk menentukan sigma 1 dan sigma 1 aksen dibantu dengan pitch grid-nya. Langsung aja ditempel di grido plane. Usahakan presisi, udah presisi. Langsung aja dihitung ya. Untuk sigma 1 aksennya itu sebesar 90 derajat ke atas. Maksud saya sigma 1 aksen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, diberi label sigma 1 aksen dengan visibility pole dan label. Nah, setelah udah jadi itu perpotongan antara bidang sesar dan grido plane berjarak 30 derajat ke bawah. Itu merupakan kedudukan dari sigma 1. Jadi bisa dihitung berarti 6 garis untuk jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekitar di sini sigma 1 dengan visibility pole dan label. Nah, jika sudah, untuk menentukan sigma 3 itu jaraknya 90 derajat dari sigma 1. Oke, langsung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, jaraknya tuh di sini di label sigma 3. Nah, jika udah semuanya di edit ini. Untuk bidang sesar aku ubah warnanya jadi merah. Maaf. Untuk threshold aku ubah jadi biru. Untuk sigma aku ubah jadi hitam. Grido plane tetap sigma hitam, sigma hitam, sigma hitam. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini langsung ke tools, delete all tools. Setelah itu menuju ke plot option, diklik legend, terus diklik lagi. Nah, ini udah ketemu ini kedudukannya. Sebelumnya diubah dulu ke trend plank. Nah, di sini udah ketemu kedudukannya sigma 1. Sigma 1 trennya 41 dengan plunge 53. Terus sigma 2 dengan tren 268 plus 27, sigma 3 dengan tren 169 dan plunge 17. Oke, sekian outline mengenai sesar dan threshold. Apabila ada kesalahan dalam menggunakan, mohon dimaklumi dan saya juga mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.